Shalom sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan, puji nama Tuhan. Bersyukur kembali kita bersama-sama akan diberkati dengan pengajaran melalui program RPKM. Semua karena kasih karunia Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mohon terus dukung dalam doa supaya program ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kembali kita akan melanjutkan topik yaitu tentang nabi, ya, nabi yang berseru-seru atas nama Tuhan. Nah, ini di sesi yang terakhir, di sesi yang keempat atau part 4, yaitu waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ya, mari kita bersama-sama kembali mengikuti dan berikan respon, ya, dan tanggapan atas pembelajaran ini, ya, kiranya boleh membawa berkat bagi yang lainnya supaya dibagikan juga, ya, di-share. Terima kasih. Baik, mari kita lanjutkan. Nabi-nabi palsu atau nabi palsu berseru atas nama Tuhan. Kembali kita membaca Matius 7 ayat 15. Jadi masih ingat pembacaan kita secara lengkap Matius 7 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Nah, ini menjadi hal yang terutama kita perhatikan dulu konteksnya, yaitu di Matius 7:15. Ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan apa? Menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Di sesi yang pertama, kedua, dan ketiga saya sudah menjelaskan siapa itu nabi-nabi palsu, ciri-ciri nabi-nabi palsu dengan, ya, nabi-nabi yang dipilih oleh Tuhan atau nabi yang asli, nabi yang benar, dan juga bagaimana nasib, ya, nabi-nabi palsu ini di akhir zaman atau bagaimana keberadaannya nanti. Saya sudah jelaskan bahwa nabi-nabi palsu bukan orang yang percaya sekalipun berseru atas nama Tuhan, melakukan mukjizat demi nama Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka bukan orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Ya, motivasinya tentu motivasi ingin, ya, mendapatkan sesuatu, ya, ingin mendapatkan keuntungan buat dirinya sendiri, jauh dari kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka orang tidak beriman kepada Tuhan, ya, nabi-nabi palsu ini, ya, Yesus sendiri mengatakan, nyala engkau dari hadapanku, aku tidak mengenalmu. Nah, mengapa? Karena tidak melakukan kehendak Bapa. Artinya ini binasa, ya. Itu sudah jelas, nabi-nabi palsu kelak akan binasa, dihukum mati dalam kekekalan. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan. Tadi mengulang sekali lagi, sebenarnya hanya dua kemungkinan, ya. Ada dua kemungkinan bagi nabi-nabi palsu, bahkan bukan saja nabi-nabi palsu, bagi orang-orang yang tidak percaya ya, kepada Tuhan. Hanya ada dua kemungkinan setelah kematian, ya. Orang yang atau nasib manusia di dunia ini, ya, nasib di dunia ini hanya dua kemungkinan. Jikalau tidak masuk surga, ya tentu pasti masuk neraka atau mengalami kematian kekal. Di ayat 22 yang sudah kita baca, kita perhatikan di sini bahwa mereka mengira mereka selamat atau mereka protes dalam usaha mereka supaya selamat. Nah, ini kalau kita perhatikan, khususnya ayat yang ke-20, mari kita perhatikan, kita ulang lagi, ya, membaca khususnya ayat yang ke-22 berkata demikian, ke-22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga. Jadi ini seolah-olah di pembelaan diri, ya.
ya pembelaan diri oleh nabi-nabi palsu supaya mereka diselamatkan. Jadi ini protes. Aku kan sudah melayani, ya aku kan sudah melakukan mujizat, aku kan sudah berseru atas namamu, masa Tuhan tidak menyelamatkan kami? Jadi ada suatu protes. Bahkan mungkin kalau dia banyak nabi-nabi palsu ini, dia mengadakan demonstrasi kepada Tuhan. Kira-kira mungkin seperti itu ya. Nah, ya jangan sampai kita golongan dari situ ya, golongan dari nabi-nabi palsu yang mengatakan aku kan sudah pendeta, aku kan sudah penginjil, aku kan sudah melayani engkau, aku kan sudah jadi guru sekolah minggu, aku kan sudah majelis, selamatkan dong saya Tuhan. Nah, gitu. Layak dong Tuhan selamatkan saya. Lagi saya sudah memberikan perpuluhan, sudah rajin ibadah, rajin ke gereja, ya selamatkan saya Tuhan. Nah, tentu bukan dengan cara itu kita diselamatkan oleh Tuhan, tetapi karena iman kita kepada Tuhan, iman yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Ya, coba kita perhatikan ya di Matius ya, Matius ini pasal yang ke-25 ayat yang ke-44 ya. 44 berkata demikian. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, kami tidak melayani engkau. Maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi protes dari nabi-nabi palsu ini kelak kepada Tuhan itu protes yang terlambat ya, sudah terlambat, akan sia-sia. Ya. Justru pada saat ada di dunia inilah ya harus melakukan bertobat dan melakukan pekerjaan yang baik yang benar. Ya. Kalau jadi Alkitab katakan bagi orang seperti ini akan dikatakan masuk ke tempat siksaan yang kekal, artinya ke neraka, akan disiksa. Jadi sudah jelas ya. Oke, baik. Jadi pertanyaannya begini, yang perlu kita renungkan. Apakah ayat 21-23 mengajarkan bahwa keselamatan itu bisa hilang? Ya, karena beberapa pengajaran dari orang-orang tertentu ataupun mungkin hamba Tuhan yang bisa mengatakan keselamatan itu bisa hilang. Ya, keselamatan itu bisa hilang. Oke, kalau keselamatan itu karena hasil perjuangan manusia bisa hilang, tapi kalau pemberian karunia dari Tuhan ya tentu tidak pernah hilang. Ya, karena Tuhanlah yang memilih, ya Tuhanlah yang menjaga, Tuhanlah yang memelihara, tidak akan pernah hilang. Karena tangan Tuhan itu sangat ya kuat ya, dan tidak satupun yang bisa merebut orang sudah dipilih Tuhan. Dia akan tetap percaya dan beriman kepada Yesus untuk selama-lamanya. Ya, maka kita perhatikan di sini. Apakah keselamatan bisa hilang? Tidak. Mengapa? 3 alasan. Mari kita perhatikan 3 alasan. Dalam konteks ayat 15 sampai 23 ini berbicara tentang nabi palsu. Ingat ya. Jadi sekali lagi Injil Matius pasal 7 ayat 15-23 ini berbicara siapa? Yesus berbicara kepada siapa? Berbicara tentang nabi palsu. Jadi orang-orang ini atau nabi-nabi palsu ini disebut sebagai pembuat kejahatan. Dia bertiga pembuat kejahatan. Ya, nah, kalau pembuat kejahatan berarti imannya mati, tidak punya iman. Jadi bukan begini. Tadinya punya iman, tiba-tiba imannya mati. Nah, gitu. Ya, oke. Ya. Jadi itu sudah kita baca Yakobus 2:17 sebenarnya. Oke, nah itu. Jadi mereka melakukan ini adalah yang mereka lakukan adalah kejahatan. Nah, itu. Jadi mereka ini sebenarnya atau nabi-nabi palsu ini kalau istilah sekarang disebut sebagai Kristen KTP atau Kristen tanpa pertobatan. Ya. Nah, ini cocok sekali dengan gambaran serigala yang memakai pakaian domba. Ya, 15 ya. Ya, jadi dari kelihatannya di luar Kristen, tapi di dalamnya adalah kejahatan.
Jadi seperti dengan ledakannya dia berbulu berkulit domba, tapi di dalamnya serigala yang puas. Nah kalau serigala berarti jahat. Ya, ya. Nah, jadi karena mereka cuma Kristen KTP, jelas mereka bukan kehilangan keselamatan, tapi sesungguhnya mereka belum pernah diselamatkan. Ini saya ulang ini ya. Jadi kalau orang Kristen luarnya atau kulitnya orang Kristen, KTP-nya Kristen, ya sebenarnya mereka itu bukan kehilangan keselamatan, tetapi memang tidak pernah memperoleh keselamatan. Mungkin cuma katakan, dia kan pendeta, dia kan guru sekolah minggu. Ya, nah belum tentu saudara orang melakukan hal demikian, orang sudah di dalam Tuhan. Setan pun bisa melakukan hal yang sama. Ya, hal yang sama, tapi akhirnya adalah untuk apa? Menyesatkan dan membawa ke neraka supaya neraka penuh. Jadi ayat 23, perhatikan di ayat 23 kan Yesus berkata, aku tidak pernah mengenalmu, aku tidak pernah mengenalmu, aku tidak pernah mengenalmu. Nah, ini luar biasa ya, ini ketegasan dari Tuhan Yesus ya kepada pada nabi-nabi palsu atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan saat ini ya. Kalau mereka pernah betul-betul percaya dan diselamatkan, maka pasti Yesus pernah mengenal mereka. Berarti sebelumnya itu Yesus tidak pernah mengenal mereka. Tidak pernah. Nah, kalau kita perhatikan, kita bandingkan dengan Yohanes 10. Yohanes 10. Nah, Yohanes 10 ayatnya yang ke-27 ya. Nah, 27. Ini ayat 27 sampai 28 saja kita baca. Dikatakan begini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberi hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai kapan, sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Perhatikan, domba-dombaku. Siapa itu domba-dombaku? Orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, itu pasti mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan artinya taat kepada perintah Tuhan, taat kepada kehendak Tuhan. Dan dikatakan, aku mengenal mereka. Yesus mengenal kita yang sudah percaya kepadanya. Dan akan terus mengikuti dia, setia sampai mati. Selama-lamanya dia akan setia kalau dia sudah mengenal Tuhan dan dia dikenal oleh Tuhan Yesus. Maka berarti nabi-nabi palsu, ya Tuhan mengatakan aku tidak mengenalmu, karena tidak mengenalnya, ya udah apa yang terjadi? Inilah engkau dari hadapanku. Gitu. Nah, coba kita lihat lagi di 2 Timotius ya. Nah, 2 Timotius ini luar biasa ini. Nah, 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-19. Nah, ini 2 Timotius. Oke, 2 ayat 19 berkata demikian. Tetapi dasar yang diletakkan Tuhan itu teguh, dan materinya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Perhatikan, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuh. Dan setiap orang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Wow. Nah, kalau orang sudah mengenal Tuhan dan Tuhan Yesus mengenal domba-dombanya, maka dia tidak akan pernah melakukan kejahatan atau berbuat jahat. Dia akan tinggalkan itu. Ya, tidak akan melakukan suatu kejahatan. Oke, sangat jelas. Nah, ya. Baik, Bapak Ibu Tuhan, kita lanjutkan. Jadi di sini kita lanjutkan dengan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang ada di sekitar kita, bahkan dekat dengan kita. Mungkin itu ada di lingkungan komunitas kita, lingkungan gereja. Nah, oke, kita harus waspada. Ya, sesuai dengan Matius 7 ayat 15 katakan waspadalah terhadap siapa? Nabi-nabi palsu. Oke. Mari kita perhatikan, kita harus waspada terhadap nabi-nabi palsu. Di dalam ayat 15, Yesus menggunakan kata datang, ya datang. Jadi bukan dikatakan di sini kita perhatikan welcome, ya. Bukan kata akan datang, tapi welcome.
Ya, kam. Nah, perhatikan sini. Nah, tetapi menjelang akhir zaman, ya, maka nabi-nabi palsu akan semakin banyak. Jadi dulu zaman Yesus itu nabi-nabi palsu itu sudah ada, itu artinya. Ya, ya zamannya Yesus, zamannya Rasul Yohanes, nabi-nabi palsu sudah ada. Maka di zaman ini, ya, di zaman ini akan sampai akhir zaman semakin banyak nabi-nabi palsu. Silakan nanti dibaca di Matius 24 ayat 14. Jadi kita harus semakin waspada. Ya, jadi tidak pernah berhenti dari zamannya Rasul-Rasul sampai kepada bahkan zamannya Perjanjian Lama, zamannya Rasul-Rasul, zamannya Yesus, ya, udah ada sampai hari ini. Ya, bahkan mereka lebih cepat ya, menyebarkan ajaran mereka yang sesat itu karena ada media sosial, ya, karena ada media sosial. Ya. Karena itu kita waspada dan selektif untuk menonton ya, YouTube yang itu yang menyesatkan. Kalau kita iman kita belum kuat, belum kokoh, lebih baik ya tidak usah menonton pengajaran-pengajaran yang keras atau makanan yang keras. Ya, lebih baik kita menanyakan atau mohon bimbingan dari gembala kita, ya, atau siapapun yang lebih senior kita merasa pembimbing kita kepada kebenaran firman Tuhan. Oke. Nah, bagaimana cara kita untuk waspada? Nah, supaya kita waspada. Oke. Nah, hal yang pertama yang kita lakukan yaitu banyaklah berdoa untuk meminta Tuhan memimpin supaya kita diberikan pengertian oleh Tuhan. Saya percaya ketika kita berdoa kepada Tuhan, mohon pimpinan kuasa Roh Kudus supaya menolong kita mengerti firman Tuhan. Ya, itu. Ya pasti berdoa. Lalu yang kedua, yang selanjutnya adalah banyaklah membaca atau belajar firman Tuhan, menggali pendalaman Alkitab. Ya, ketika ada pendalaman Alkitab di gereja, ikuti. Ketika ada khotbah disampaikan di gereja, dengar dengan baik. Ya, baca Alkitab sendiri. Kalau ada hal-hal yang belum kita pahami, tulis. Ya, nanti bisa ditanyakan kepada gembalamu. Ya, tanyakan. Kemudian hal yang berikut, hati-hati di dalam memilih gereja. Hati-hati dalam memilih gereja. Ya, gereja seharusnya memang itu adalah pengajar doktrin yang benar. Gereja seharusnya itu adalah gereja yang beribadah dengan benar, berdoa dengan benar. Tapi sekarang ini hatinya tidak semua gereja melakukan hal yang sama. Ya, nah tidak. Ya, ada gereja bisnis hanya untuk mencari perpuluhan, mencari uang, sehingga berani mengeluarkan dana yang sangat besar, memodalin karena yakin modalnya itu akan kembali. Jadi bukan mencari jiwa. Ya, itu hati-hati. Ya, ada gereja-gereja yang pengajarannya menyesatkan. Ya, menyesatkan. Ada gereja yang merendahkan Yesus, merendahkan anak. Ada gereja yang mengajarkan bahwa Bapa dan anak dan Roh Kudus tidak setara. Wah, biasa hati-hati yang begini. Nah, sekaligus juga hati-hati dengan seorang pengkhotbah. Ya, tidak semua pengkhotbah itu adalah pengkhotbah yang mengajar kan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar, tidak semuanya. Tapi saya yakin ketika ada roh Allah di dalam kehidupan kita, kita banyak belajar firman Tuhan, maka kita bisa bedakan mana pengkhotbah yang palsu dan pengkhotbah yang benar, pengkhotbah yang sesuai dengan ajaran Alkitab. Ya, hati-hati dalam memberi persembahan. Kalau ada yang mengatakan hati-hati dalam memberinya persembahan. Nah, kalau sudah kita tahu gereja itu sesat, gereja itu tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, ya jangan usahlah berikan persembahan ke situ sia-sia. Berarti kita mendukung kesesatan, mendukung pengajaran yang sesat. Kalau itu tidak tahu siapa pun dia, ya kan? Nah, kemudian cara waspada yang lainnya, kalau saudara memberikan persembahan kepada gereja yang sesat, pada hakikatnya saudara itu berarti memberikan persembahan kepada setan. Nah, karena kesesatan itu kan dari setan, ya. Nah itu tentu kita tidak mau memberikan persembahan kepada setan, ya. Oke, nah itu luar biasa. Jadi kita baca satu ayat firman Tuhan sebagai penutupnya. Oke,
1 Yohanes 4 ayat 1. 1 Yohanes 4 ayat 1 berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasihi, janganlah percaya akan setiap roh. Janganlah percaya akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Tuhan? Sebab banyak nabi palsu yang telah muncul, banyak, dan pergi ke seluruh dunia. Jadi sudah menjelajah ke seluruh dunia, ya. Di gereja mereka masuk ke gereja, ada di gereja, hati-hati, ya, hati-hati. Oke, jadi minta hikmat dari Tuhan. Pasti Tuhan berikan hikmat kepada kita. Mana yang palsu, mana yang asli, mana yang sesat, mana yang benar. Ya, kiranya pengajaran ini itu tentang nabi yang berseru atas nama Tuhan. Saya sudah tahu mereka itu sesungguhnya bukan orang beriman, tapi mereka adalah orang jahat. Mereka itu adalah seperti domba, berbulu domba, tetapi hatinya jahat seperti serigala yang puas mencari mangsanya. Mereka membela diri ya, bahwa mereka sudah melakukan mujizat, sudah melakukan melayani dan dengan nama Tuhan, berseru nama Tuhan. Nah itu semua mereka lakukan itu motivasi bukan karena mereka mengenal Tuhan. Ya mereka belum beriman, imannya mati, tidak ada iman, ya kan? Nah maka orang seperti ini pasti masuk neraka. Masuk neraka karena apa? Karena belum beriman. Itu nabi-nabi palsu. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman hamba Tuhan supaya hati-hati dengan ayat ini, itu Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-15 sampai yang ke-23. Jangan sembarangan untuk ya mengkhotbahkannya seolah-olah ini pukul rata langsung kepada hamba Tuhan yang sudah pernah jadi gembala sidang, ya, yang melayani tiba-tiba jatuh dalam dosa langsung dicat. Ya itu orang yang sesat, itu nabi palsu, batuan palsu belum tentu, ya, belum tentu, ya. Kita masih hidup di dunia, godaannya masih ada, tantangannya masih ada, ya. Itu bisa kembali, ya. Kecuali kalau dia mati di dalam kejahatan atau mati ya di dalam ketidakpercayaan atau dia sudah beralih kepada kepercayaan yang lain dan di situ dia mati. Nah, itu berarti dulu dia menjadi hamba Tuhan hanya sebagai profesi, bukan karena dipanggil Tuhan, bukan dipilih Tuhan, karena hanya dia menyerahkan diri, ya kan, menyerahkan diri bukan dipanggil. Kalau orang sudah dipanggil menyerahkan diri, akan selamanya dia akan melayani Tuhan dan setia untuk melayani Tuhan seperti rasul-rasul. Semua rasul-rasul yang mulai dipilih Tuhan kecuali Yudas, ya, itu berakhir dengan syahid, artinya martir, ya, karena iman kepada Yesus. Semuanya demikian. Puji nama Tuhan. Kiranya pengajaran ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Sekian dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.